teman-teman AOC Generation. Puji Tuhan pada Sabtu sore ini meskipun tadi sempat hujan, tapi kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Semua karena anugerah dari Tuhan. Teman-teman siap untuk memuji nama Tuhan? Udah kayak sekolah minggu ini. Oke, saya undang teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah nama Tuhan. Kita mau renungkan bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Sama-sama kita nyanyikan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pujikan lagu ini dari awal. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, bagiku anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu,
Yesus. Semua karena anugerah-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Yesus. Kami bisa ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu. Dan kami pemuda-pemudi remaja-Mu ini akan memuji mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berikan kami sukacita yang besar dan kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang mengurapi ibadah kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Haleluya, kita mau pujikan bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Mari kita tepuk tangan lebih semangat lagi buat nama Tuhan Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau pujikan lagu ini dari awal, lebih semangat lagi. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Siapa di sini teman-teman yang percaya bahwa cintanya Tuhan gak pernah berubah? Boleh lambaikan tangannya? Teman-teman semua percaya bahwa Tuhan itu selalu cinta sama kita. Dan Tuhan akan selalu memberikan kita kemenangan. Maka dari itu mari kita bersorak-sorai buat nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo teman-teman, kita mau tepuk tangan lebih semangat lagi.
bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Mari bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Selamatkan jiwa kita, satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitlah hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan berharap. Param pam 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 param. Mari kita pujikan lagu ini dari awal. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Selamatkan jiwa kita. Mari kita nyatakan satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitlah hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi, Tuhan memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 param. Param pam 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 param. Haleluya, mari kita beri tepuk tangan buat nama Tuhan Yesus. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Dan saya beri kesempatan untuk pemudanya memuji nama Tuhan di depan.
Puji Tuhan, kita terberkati dengan pujian dari pemudanya tadi. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, saya mau mengajak teman-teman semua untuk merenungkan bahwa sangat besar kasih Tuhan kepada kita, anak-anaknya. Bahkan Dia gak pernah memberikan apa yang mencelakakan kita, tapi Tuhan memberikan apa yang kita perlu. Dan lagu ini pernah dinyanyikan waktu saya di Sidoarjo. Saya mengikuti ibadah kaum muda di Yuter Eye Drops. Lagu ini dinyanyikan seperti bapak sayang anaknya. Dan aku teringat hampir 1 tahun yang lalu, kami dari kampus melakukan charity dengan panti asuhan yang ada di Malang. Di sana saya teringat ada adik balita, juga ada anak-anak seumuran kalian yang masih sekolah. Tapi mereka ada yang nggak tahu siapa bapak ibu. Itu mengingatkan, meskipun mereka nggak tahu orang tua mereka, tapi Tuhan jaga mereka. Tuhan menyayangi mereka, bahkan mereka masih bisa dikumpulkan di suatu tempat untuk sama-sama bertemu dengan anak Tuhan lainnya yang terhilang, yang nggak punya siapa-siapa. Dan lagu ini mengingatkan saya kepada anak-anak yang dari panti asuhan itu. Mari kita nyanyikan lagu ini. Seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan tidak Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita pujikan dari awal, dan saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari
dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Teman-teman, Bapak kita yang ada di dunia, Papa sama Mama kita pun gak pernah merencanakan kecelakaan untuk kita anaknya. Bahkan Papa sama Mama kalian pun pasti maunya yang terbaik, maunya menyediakan apa yang dibutuhkan sama anaknya. Demikian juga Tuhan. Bapa pun juga memberikan apa yang kita butuhkan. Tapi mari kita renungkan, bukan kita mau minta terus ke Tuhan. Tapi pernah gak kalian renungkan, kita pernah nakal gak sih sama orang tua? Pasti kita juga pernah nakal sama Tuhan. Kita pasti pernah berbuat yang tidak sesuai perintah Tuhan, berbuat dosa. Bahkan diriku pribadi pun masih belum bisa melakukan perintah Tuhan dengan baik. Masih selalu mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan tuh seperti mama papa, selalu memaafkan, harus tetap mencintai, mengasihi kita. Pada firman Tuhan di kitab Timotius, Tuhan berkata, Tuhan tetap setia meskipun kita tidak setia. Tuhan tetap setia. Mari kita, aku dan teman-teman semua belajar untuk tetap setia, belajar menuruti perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau masih mengasihi aku, masih mengasihi kami. Meski kami masih berdosa, berbuat salah. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
Bertiba saya demikianlah kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padaku. Bertiba sayang adanya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan tidak kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Mari kita nyanyikan. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Haleluya, puji Tuhan. Dengan kasih Kristus, Saudari Veve untuk berdoa dan mimbar saya serahkan kepada yang bertugas. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali pemuda remaja AOC Generation yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur, kita boleh merasakan kembali hadirat Tuhan. Kita boleh menikmati kembali kehadiran Yesus di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Haleluya, Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia Tuhan yang begitu mengasihi kita, begitu menyayangi kita, begitu mencintai kita. Sejak Allah memilih bangsa Israel menjadi umat pilihannya, Dia tidak pernah mengasihi, Dia tidak pernah tidak mengasihi, tidak mencintai bangsa Israel. Termasuk kita malam hari ini AOC Generation Israel rohani.
Allah selalu mengasihi dan mencintai kita. Oleh karena itu sore hari ini kita akan belajar tetap cinta Yesus sebagai respon kita. Karena Jesus love me, maka I love Jesus. Mari kita tetap belajar cinta Yesus. Kita akan belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Kaleb bin Yefune. Bilangan 13. Tetap cinta Yesus, belajar dari kehidupan Kaleb bin Yefune. Bilangan 13 dan bilangan 14. Oh, wakeh. Kita mau baca atau baca di rumah? Buat PR apa kita baca sekarang ya? Kaleb bin Yefune. Kaleb ini adalah salah satu dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai negeri Kanaan. Ya, negeri Kanaan ini adalah negeri yang dijanjikan oleh Allah untuk menjadi milik bangsa Israel, menjadi milik pusaka bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari perbudakan bangsa Mesir, Israel itu dijanjeni sama Tuhan. Nanti kamu akan tak bawa ke suatu negeri yang baik, bagus. Di sana banyak berkat. Firman Tuhan katakan berlimpah-limpah susu dan madunya. Ada banyak berkat di sana. Dan ketika mereka sudah mendekati negeri itu, Musa menyuruh 12 pengintai. Yuk, 12 pengintai diambil dari tiap-tiap suku Israel. Ada 12 suku Israel teman-teman ya. Tiap-tiap suku diambil satu wakil. Dan Kaleb bin Yefune ini menjadi wakil dari suku Yehuda. Teman-teman nanti bisa baca di rumah, nanti sebagian ayatnya sebagai pendukung firman Allah malam hari ini kita akan baca. Kita akan melihat terlebih dahulu asal-usul Kaleb. Kaleb bin Yefune ini ayahnya berarti Yefune. Karena Kaleb bin Yefune, berarti bin itu menunjukkan keturunan dari. Ya. Ayah dari Kaleb adalah Yefune, orang Kenas. Jadi bukan orang Israel asli atau bukan orang yang lahir di Israel, bukan keturunan Israel asli, tapi keturunan bangsa Kenas. Ya, beberapa tafsir Alkitab mengatakan kemungkinan memang bahwa Kaleb ini bukan orang Israel asli, tetapi keturunan Kenas. Tetapi Kaleb dan keluarganya menyatu dengan bangsa Israel dan menjadi bagian dari suku Yehuda. Kaleb menyatu menjadi bangsa Israel, hidup bersama-sama bangsa Israel. Di suku Yehuda inilah Kaleb mulai diajarkan tentang firman Allah. Dan Kaleb ini adalah salah satu generasi pertama yang melihat mujizat-mujizat yang Allah kerjakan bagi bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Sejak usia muda, Kaleb sudah mengenal Allah. Dari didikan orang tuanya, dari didikan orang-orang sekitarnya, dari didikan bangsa Israel. Mengikuti ajaran Allah. Bahkan ketika Musa dan Harun datang memimpin bangsa Israel, Kaleb ini banyak belajar dari kehidupan Musa dan Harun. Untuk lebih mengenal Tuhan. Itu asal-usul Kaleb. Kemudian arti nama Kaleb. Ketika saya membaca arti nama Kaleb, saya sedikit kaget. Arti nama Kaleb secara harafiah, secara nyata, itu artinya anjing. Tetapi dikiaskan sebagai simbol kesetiaan, ketaatan, dan kecintaan kepada Tuhan. Ya, kalau teman-teman lihat hewan anjing ya, adalah hewan yang setia. Hewan yang menurut kepada majikannya, kepada pemiliknya.
Bahkan bisa dikatakan hewan yang mencintai majikannya. Ada banyak cerita-cerita tentang anjing yang membuat mata kita meneteskan air mata. Pernah membaca kisah anjing yang membuat teman-teman menangis? Anjing di Jepang. Ya, karena kesetiaannya, karena kecintaannya kepada majikannya. Disimbolkan seperti itu. Sekalipun arti namanya jelek sekali arti namanya. Dulu waktu istri saya hamil, punya anak, mau punya anak, ya, mau punya Henok, kita bingung berdebat tentang nama. Saya usul Kaleb, istri saya usul Henok. Bingung berdebat. Aku Kaleb Yosia, Kaleb Yosua pikir saya, karena mereka orang-orang yang gagah perkasa yang disertai dan dipimpin Tuhan. Enggak, aku mau Henok. Akhirnya diputuskan saya kalah. Henok milih. Terus saya pas baca ini, disilah tak jeneng Kaleb lah, artinya ini anjing. Tapi itu hanya sebuah arti secara nyata. Dalam kiasannya ternyata adalah simbol kesetiaan, ketaatan, dan kecintaan kepada Tuhan. Kita mau belajar tentang kehidupan Kaleb, bagaimana rasa cintanya dia kepada Tuhan, bagaimana bisa dia menjadi teladan hidup bagi kita anak-anak muda. Kita akan baca beberapa hal yang menjadi teladan dalam kehidupan Kaleb bin Yefune. Ya, kalau menyebut ini, karena Kaleb ini ada dua nama di Alkitab dengan dua orang yang berbeda, tapi yang kita pelajari adalah Kaleb bin Yefune. Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, itu yang pertama ya. Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Bilangan 14 ayat 24 bagian A. Bilangan 14 ayat 24 bagian A. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Allah mengatakan bahwa Kaleb itu memiliki jiwa yang lain. Ada hal yang lain dalam dirinya. Ada hal yang spesial di hadapan Tuhan dalam diri Kaleb. Apa itu? Yaitu Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati kalau saya lihat dalam kamus bahasa Indonesia, itu artinya melakukan dengan sungguh-sungguh, tulus, antusias, dan tanpa keraguan. Jadi Kaleb ini mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengikut Tuhan dengan penuh antusias, mengikut Tuhan dengan tulus hati, enggak ada embel-embel yang lain. Seperti saya katakan di Kamis kemarin, saya mau mengikut Yesus karena saya mau hidup enak. Saya mau mengikut Yesus karena saya mau bebas dari masalah. Salah teman-teman. Ini yang dilakukan Kaleb. Kaleb mengikut Yesus tulus, mengikut Allah tulus, tanpa embel-embel bahwa dia mau hidup enak, dia mau apalah, enggak. Dia tulus karena dia percaya bahwa dia Allah yang sanggup memimpin hidupnya. Kaleb mengikut Tuhan dengan antusias dan tanpa keraguan. Itu yang dikatakan Tuhan, oleh sebab itu Allah katakan karena lain jiwanya yang ada pada Kaleb ini. Ada sesuatu yang spesial dalam diri Kaleb ini. Tuhan melihat, Allah pada waktu itu melihat bahwa Kaleb mengikuti dia, melakukan setiap perintahnya dengan sungguh-sungguh. Mengikuti Allah dengan tulus hati, mengikuti Allah dengan penuh antusias, mengikuti Allah tanpa keraguan. Hal yang pertama yang kita mau belajar tentang Kaleb, mari sejak usia muda kita mau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dengan tulus hati, dengan penuh antusias, penuh semangat, karena kita jiwa-jiwa yang masih muda, mari terus semangat
berkobar-kobar melayani Tuhan, berkobar-kobar mengikuti jalan Tuhan. Dan terlebih lagi kita percaya kepada Yesus tanpa keraguan. Kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, Kaleb memiliki iman yang teguh dan berani. Kaleb memiliki iman yang teguh dan berani. Dalam artian Kaleb memiliki pandangan ke depan yang positif, visi yang positif. Kita akan lihat dalam Bilangan 13, ayat yang ke-30. Bilangan 13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Melompat ke Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. 14 ayat 6 sampai 9, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka." Jadi Kaleb bersama Yosua ini memiliki iman yang kuat, iman yang teguh dan berani, berpandangan positif ke depan. Jadi ketika 12 pengintai, kembali ke cerita tadi teman-teman ya, 12 pengintai ini disuruh oleh Musa mengintai negeri Kanaan. Selama 40 hari mereka mengintai negeri itu, melihat-lihat negeri itu, bagaimana keadaannya. Kemudian mereka kembali dan laporan kepada Musa. 10 dari 12 orang itu membawa kabar yang buruk. Karena di negeri sana banyak orang-orang raksasa, namanya orang enak. Kita gak akan bisa mengalahkan mereka. Tetapi 2 orang, Kaleb dan Yosua, dengan berani dan dengan percaya katakan, kita akan telan habis mereka. Ayat yang pasal 13 tadi dikatakan, ayat yang ke-30, kemudian Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Jadi ketika mereka membawa kabar buruk, bangsa Israel mulai goyah, bangsa Israel ramai, memberontak kepada Musa. "Wah, Musa ini membawa kami ke sini hanya untuk mati, lebih baik saya di Mesir saja." Akhirnya Kaleb katakan, "Tidak, kita akan maju dan mengalahkan mereka." Kemudian bahkan Kaleb dan Yosua akan dilempari dengan batu oleh bangsa Israel. Karena imannya, karena percayanya, karena keteguhan hatinya, karena visi positifnya. Imannya Kaleb mampu mendobrak segala kemustahilan. Malam hari ini kita bersama-sama belajar, mari kita punya iman yang teguh dan berani. Karena kita punya Allah yang dahsyat, karena kita punya Allah yang ajaib, Allah yang mampu melakukan segala perkara. Maka kita harus punya iman, percaya, memiliki pandangan ke depan yang positif, visi yang positif, seperti yang dimiliki oleh Kaleb. Dia tidak peduli adanya orang-orang raksasa, orang-orang enak. Dia berpegang pada janji Tuhan bahwa negeri ini akan diberikan kepada bangsa Israel. Ayo kita maju. Kita harus serang mereka, kalahkan mereka. Orang yang menyertai mereka sudah meninggalkan. Tapi Allah kita menyertai kita. Berkobar-kobar.
Karena kesungguhan hatinya, dia penuh antusias. Dia penuh semangat, tanpa keraguan. Seperti poin yang satu tadi. Tanpa keraguan. Karena Kaleb tahu yang menyertai dia adalah Allah yang dahsyat. Kaleb melihat sebelum-sebelumnya bagaimana Allah bekerja luar biasa bagi bangsa Israel. Keluar dari tanah Mesir, menyeberangi laut Teberau. Mujizat-mujizat yang terjadi, yang dilihat oleh mata kepala sendiri Kaleb, membuat Kaleb imannya teguh, membuat Kaleb imannya kuat, membuat Kaleb berani dan memiliki pandangan yang positif ke depan. Kita mau belajar juga seperti itu. Saya yakin teman-teman kaum muda AOC di sini pernah alami mujizat Tuhan. Pernah alami berkat-berkat Tuhan. Ketika kita ada dalam pergumulan, ada dalam persoalan, gak apa-apa noleh ke belakang. Nolehnya tapi tentang kasih karunia Tuhan, tentang mujizat-mujizat yang pernah kita alami. Kalau Tuhan dulu sudah menolong saya, sekarang Tuhan akan menolong saya, ke depan Tuhan akan menolong saya. Iman yang berani, iman yang teguh, memiliki visi dan pandangan yang positif ke depan. 2 poin akan kita pelajari bersama-sama. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati dan memiliki iman yang berani. Yang ketiga yang akan kita pelajari dari kehidupan Kaleb adalah kesabaran dalam penantian. Yosua 14, kita berpindah Alkitab ternyata teman-teman. Yosua 14 ayat yang ke-10. Yosua 14 ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu itu aku masih, betul lah ini deh. Bentar, ayatnya betul apa sesuai dengan yang ketiga enggak ini? Oke, kita baca saja. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi ketika Kaleb dan Yosua, kembali ke cerita tadi ya, memiliki visi iman yang positif, bangsa Israel marah, mereka akan dilempari dengan batu. Dan akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel. Hukumannya apa? Generasi yang pertama, firman Tuhan katakan yang pada saat itu, pada saat Kaleb bin Yefune selesai mengintai tadi, mereka memberontak, pada saat itu berusia 20 tahun ke atas, gak akan ada yang masuk ke negeri Kanaan. Kecuali 2 orang pengintai, Kaleb bin Yefune dan Yosua. Semua bangsa Israel generasi pertama dihukum oleh Tuhan karena pemberontakan mereka. Karena mereka enggak percaya, karena mereka meragukan Tuhan. Tetapi Kaleb dan Yosua, Tuhan berfirman, kamu berdua yang akan masuk ke sana. Tetapi selama 40 tahun, kamu akan mengembara di padang gurun. Dan Kaleb ini dijanjeni oleh Tuhan untuk memiliki negeri Kanaan. Kaleb tetap menunjukkan kesetiaannya selama 40 tahun mengembara di padang gurun. Kaleb tetap pada poin yang pertama, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati selama itu. Bahkan kalau teman-teman baca,
Musa pun sebagai pemimpin bangsa Israel enggak masuk teman-teman ke negeri Kanaan. Karena apa? Karena satu perkara, sebenarnya perkara kecil ya, menurut kita, tapi menurut Tuhan perkara besar. Alasannya hanya perkara sepele. Pada waktu orang Israel, unjuk rasa, pada waktu orang Israel ngamuk, karena enggak ada minum, firman Tuhan katakan, Musa ngomong nang gunung batu itu suruh keluarkan air. Musa hanya disuruh ngomong, air keluar loh, gitu. Tapi karena saking mangkelnya Musa kepada bangsa Israel, Musa marah dipukul gunung batu itu. Padahal firman Tuhan hanya suruh ngomong, tapi Musa memukul. Karena hal itu, Musa akhirnya ikut gak masuk ke negeri Kanaan. Nah, perkara-perkara yang kecil, perkara apapun itu, berhati-hati teman-teman ya. Karena itu bisa berdampak besar ternyata. Seperti apa yang dilakukan Musa. Ketika sudah mendekati masuk negeri Kanaan, Musa dipanggil Tuhan. Akhirnya gak masuk, gak menikmati negeri Kanaan. Dan benar-benar janji Tuhan hanya 2 orang ini dari generasi pertama yang masuk ke negeri Kanaan. Kaleb bin Yefune dan Yosua. Ya, kembali kepada ini, selama 40 tahun mengembara, Kaleb tetap memegang poin yang pertama, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan memegang poin yang kedua, dia memiliki visi ke depan yang positif. Gak apa-apa, aku mengembara bersama generasi-generasi berikutnya. Bahkan akhirnya Yosua dipilih oleh Allah untuk menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel, generasi kedua masuk ke negeri Kanaan. Yosua yang dipilih oleh Allah untuk memimpin. Kaleb tetap pada poin yang pertama dan kedua, dan ketiga ditambah dengan kesabaran dalam penantian. Menanti dengan sabar, dalam penantiannya bahkan dia tidak bergeser untuk mengikut Tuhan dengan sepenuh hati dan untuk memiliki iman yang teguh. Sampai akhirnya 40 tahun berikutnya, akhirnya Kaleb ngomong nang Yosua, hei Yosua, di ayat ini tadi ya, kamu ingat kan janji Tuhan 40 tahun yang lalu? Kamu mendengar sendiri toh, iya, kamu akan masuk negeri Kanaan. Wah, ternyata mereka berpelukan. Mereka bersuka cita, ini janji Tuhan benar-benar ditepati ya, iya benar-benar ditepati. Yosua dan Kaleb menjadi satu-satunya generasi satu yang masuk, bukan satu-satunya ya, dua-duanya ya. Mereka berdua, hanya mereka berdua. Kaleb ngomong nang Yosua, aku mau dikasih loh negeri ini oleh Tuhan. Oh iya, 40 tahun yang lalu, sekarang 40 tahun berikutnya, kekuatanku itu masih sama. Aku masih kuat berperang, izinkan aku merebut negeri Kanaan. Akhirnya Yosua ayat yang ke-13, Yosua 14 ayat 13, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Ketika dalam masa penantian, Kaleb tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Kaleb tetap memiliki visi yang positif ke depan. Kaleb tetap menantinya dengan penuh kesabaran. Kekuatan yang dari Tuhan nyata dalam kehidupan Kaleb. Bahkan Kaleb sampai katakan ayat yang ke-11, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun hari ini. Kekuatannya sama dengan 40 tahun yang lalu. Karena apa? Karena dia berpegang teguh kepada Tuhan. Mungkin kalau sekarang kekuatan kita secara fisik akan berbeda, ya teman-teman ya. Ketika saya umur 20 tahun sekarang, ini ngomongnya 20 tahun yang lalu. Ketika saya umur 20 tahun yang lalu dengan sekarang, mungkin ada perbedaan. Saya malah gampang kesel, sidik-sidik linu, sidik-sidik ngeluh.
Lek mari kerja gak rebahan dhisik mumet. Paling seperti itu ya, ada hal-hal yang merosot dari fisik kita. Tetapi satu hal yang kita harus pelajari dalam kehidupan Kaleb, masukkan dalam kehidupan iman rohani kita. Tuhan, imanku sejak aku usia 20 tahun yang lalu, sampai sekarang aku usia sekian, tetap sama. Aku tetap kuat menghadapi tantangan apapun. Aku tetap percaya. Aku masih bisa engkau kasih masalah-masalah apapun. Karena aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolongku. Itu bisa kita katakan. Mungkin nggak bisa kita katakan kekuatanku sama 20 tahun yang lalu dengan sekarang. Tapi iman kita harus sama. Tahun-tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang, iman kita harus tetap sama. Seperti moto kita GPDI Tunggul Permanu, sekali Yesus tetap Yesus. Bahkan mungkin kita berasal dari keturunan Kristen ya, sejak lahir mungkin ya. Sejak lahir dari keturunan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi saya tidak tahu kapan waktunya teman-teman benar-benar yakin dan mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah dan Juru Selamat kita. Mungkin teman-teman bisa renungkan sendiri sejak kapan ya, aku benar-benar ambil keputusan bahwa aku mau mengikut Yesus. Aku mau percaya kepada Yesus. Mungkin saat ini ada yang belum yakin. Aku tak mencari-cari sih, aku melok Yesus apa enggak ya? Aku ikut Yesus apa ikut yang lain ya? Kalau aku enggak ikut Yesus, itu orang tua aku marah-marah. Karena aku sendiri yang nyelentang. Teman-teman bisa belajar terus bahwa mengikut Yesus tidak akan salah. Mengikut Yesus adalah sebuah kebenaran. Sebuah kepastian. Dan Allah berjanji seperti janji kepada bangsa Israel. Kita akan dibawa masuk ke negeri Kanaan. Yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bukan negeri secara fisik, tetapi kehidupan yang kekal. Kita dijanjikan seperti bangsa Israel. Sekarang kita mau seperti generasi yang pertama, yang suka memberontak, suka bersungut-sungut, sampai akhirnya Tuhan Tuhan hempaskan tanpa ada yang masuk ke negeri Kanaan. Atau kita mau mengikuti seperti Kaleb dan generasi-generasi berikutnya, yang mau percaya penuh kepada Tuhan sampai tiba di negeri Kanaan. Ya, kita mau katakan imanku Tuhan tetap sama. Sekarang saya sudah usia sekian tahun, tapi kekuatan imanku dari dulu sampai sekarang tetap sama. Tetap aku percaya kepada Yesus, aku tetap kuat. Karena ada Yesus yang menopang hidupku. Poin yang ketiga kita mau belajar saat kita ada dalam pergumulan, ada dalam beban permasalahan, atau kita dihantui rasa takut tentang masa depan kita. Kita mau berserah kepada Tuhan, atau kita sedang bergumul menantikan jawaban doa-doa kita. Kita mau belajar dalam kehidupan Kaleb. Kaleb tetap sabar dalam penantian. Sampai tiba saatnya nanti Tuhan menepati setiap janji-janjinya, Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Yang keempat, Kaleb memiliki semangat yang tidak pernah padam. Nah, harusnya ayat yang ke-11 kita baca sekarang, memang wis terlanjur dibaca ya. Yosua 14 ayat yang ke-11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Semangatnya Kaleb enggak pernah pudar. Semangatnya Kaleb enggak pernah berkurang dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan. Ya, dia tetap semangat, dia tetap pegang poin yang pertama. Poin yang pertama apa? Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Sungguh-sungguh, tulus, antusias, dan tanpa keraguan ditunjukkan pada semangat hidupnya. Bahwa aku masih kuat
melayani Tuhan sampai sekarang. 40 tahun yang lalu aku melayani Tuhan. Sekarang saya sudah usia 85 tahun Yosua. Aku tetap kuat berperang. Aku tetap kuat melayani Tuhan. Saya bersyukur teman-teman AOC di sini mau belajar untuk melayani Tuhan. Bersama-sama melayani Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita semangat seperti apa yang dilakukan Kaleb. Sejak saat ini, katakan sejak saat ini aku melayani Tuhan. Sampai tahun-tahun nanti aku akan tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Amin. Nanti tak delok le umur 40 ya. Mbak Vina pas 40 ya apa? Mas Rangga pas umur 40 ya apa? Mas Abed ya apa? Mas Ivan ya apa? Apakah mau berkata seperti Kaleb 40 tahun yang lalu, aku kuat ngedram umoni, Ivan katakan. Sekarang aku sudah, berarti ditambah sekarang 40 tahun yang lalu, 50 tahun lebih. Aku masih kuat jejak drum, melayani Tuhan. Amin. Aku masih kuat melayani Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Itu yang dilakukan Kaleb. Kita mau belajar juga dalam kehidupan Kaleb tentang semangatnya yang tidak pernah padam. Amsal 18 ayat 14 kita buka. Amsal 18 ayat yang ke-14. Ini keuntungan orang-orang yang bersemangat. Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah. Jadi kalau kita penuh semangat, itu akan dapat menanggung setiap penderitaan kita. Beban permasalahan kita akan dapat kita selesaikan. Cukup hanya dengan semangat. Ya, cukup hanya dengan semangat. Firman Tuhan katakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kaleb mungkin dalam pergumulannya, dalam penantiannya, dalam memimpin menjadi teladan bagi bangsa Israel di generasi kedua, mungkin Kaleb tetap menghadapi berbagai macam tantangan. Tapi Kaleb tetap bersemangat, setia melayani Tuhan, memberi teladan bagi yang lainnya. Bahkan ketika orang Israel menyimpang dari firman Tuhan, Kaleb tetap pada firman Tuhan. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut, Kaleb tetap berharap kepada Tuhan. Ketika 10 pengintai membawa kabar buruk, Kaleb tetap membawa kabar baik. Kaleb mau dilempari batu oleh bangsa Israel, Kaleb tetap berharap kepada Tuhan. Kaleb tetap meyakinkan bangsa Israel dengan imannya yang berani, dengan semangatnya bahwa kita mampu menelan habis mereka. Mari sejak muda sampai tua nanti teruslah berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Firman Tuhan katakan. Yang terakhir, yang kelima, yang dapat kita pelajari dari Kaleb adalah Kaleb itu berani tampil beda. Ada banyak hal-hal yang membuat bangsa Israel itu bersungut-sungut. Kejadian-kejadian membuat mereka bersungut-sungut. Mereka lupa akan pertolongan Tuhan. Bahkan beberapa kali, bahkan mungkin banyak kali bangsa Israel menyembah kepada berhala. Membuat patung lembu emas, karena Musa lama enggak turun-turun dari gunung. Tuhan berfirman kepada Musa lama, Musa ini gek mati di atas gunung. Akhirnya mereka membuat patung, mereka sembah. Tapi Kaleb berani tampil beda. Kaleb tetap pada pendiriannya. Kaleb tetap pada poin yang pertama, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kaleb tetap punya iman yang kuat. Kaleb tetap sabar. Kaleb tetap penuh semangat.
Kaleb tampil beda. Saya kalau ngomong tampil beda selalu ingat apa yang dikatakan hambanya, Kak Rizky ya. Ketika menyoroti tentang rokok. 95% penduduk di Indonesia itu menjadi perokok. Tidak peduli cowok atau cewek. Kalau dulu cewek masih sedikit ya. Sekarang hampir sama. Banyak sekali saya temui. Kalau saya sering ngelideng ya Mas Abed ya. Saya pernah ketemu Pak Abed di ngelidengan saya. Di tempat, kalau di jalan banyak sekali nemui. Generasi-generasi kita. Yang masih muda, yang masih sekolah. Mereka sudah merokok di sepeda motor, merokok. Gak hanya cowok, apalagi sekarang ada vape. Ya. Mungkin lebih keren nge-vape. Dan ini menyerang semua kalangan. Gak hanya anak-anak muda, semua kalangan. Ya terkhusus memang anak-anak muda. Mereka terlihat keren, mengikuti tren, mengikuti teman-temannya. Tapi Kak Rizky bilang waktu itu, kita harus berani tampil beda. Kalau kita merokok, kalau kita vape, kalau kita apapun itu yang melanggar firman Tuhan, oke mungkin kita keren di mata dunia. Tapi gak ada bedanya. Kita ikut yang 95% ya sama aja. 95% ini gak ada keren-kerennya. Mereka merokok, kamu merokok ikut di sana gak ada kerennya. Ikutlah yang 5%. Tampil beda. Kan gak ngerokok 95% lo podo be awakmu. Ono keren nih lah 95%. Ini nih lo aku 5%. Beda dari yang lain. Saya selalu ingat firman Allah itu kalau bicara tentang berani tampil beda. Ini contoh sederhana saja. Ada banyak perkara-perkara yang menyerang kehidupan anak-anak muda. Terkhusus, memang dalam firman Allah enggak dikatakan teman-teman. Enggak ada, teman-teman cari sampai habis, enggak ada dikatakan dilarang merokok, jangan merokok, no smoking, enggak ada. Yang ada itu di rumah sakit itu tuh. Ada itu di tempat-tempat ruangan ber-AC, no smoking. Ada itu di rumah saya, no smoking. Jadi kalau ada tamu perokok, rokokin di jobo. Gak oleh di jero omah. Gak ada di Alkitab dikatakan. Tetapi ada satu firman Allah yang katakan, saya nggak cari ayatnya ya. Tapi saya ingat ada firman Allah katakan, jangan membelanjakan uangmu yang bukan untuk makanan. Seperti itu kalau nggak salah. Jadi kalau teman-teman punya uang, beli makanan, sah, boleh gitu. Rokok makanan kah? Bisa kita telan? Enggak. Vape, bisa kita telan. Jadi kalau yang bukan makanan jangan dibelanjakan. Berarti kalau beli mainan, karena itu bukan makanan. Ya nggak boleh berarti, jangan beli mainan ya vape. Ya maksudnya bukan seperti itu, tapi hal yang sia-sia, jangan membelanjakan uangmu untuk hal yang sia-sia. Jadi kita mau tampil seperti Kaleb, berani tampil beda. Berani tampil beda. Kalau yang lain melakukan itu dan melanggar firman Tuhan, aku nggak mau ikut di dalamnya. Aku mau yang beda. Aku mau melakukan yang benar saja. Terserah mereka melakukan yang salah, tapi aku akan tetap berdiri teguh untuk melakukan kebenaran. Aku akan tetap menjadi terang bagi mereka. Aku akan tetap memberi contoh dan teladan bagi bangsa Israel yang lain, supaya mereka tetap bisa masuk ke negeri Kanaan. Kita harus berani belajar tampil beda. Roma 12 ayat 2 katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaharuan budi yang Allah anugerahkan bagi kita. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia, tapi kita tampil beda dengan dunia. Dengan terang yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Malam hari ini sama-sama kita akan belajar, supaya kita lebih kuat di dalam Tuhan. Belajar cinta Yesus melalui kehidupan Kaleb. Yang pertama, Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, Kaleb memiliki iman yang teguh dan berani. Yang ketiga, Kaleb memiliki kesabaran dalam penantian. Yang keempat, Kaleb memiliki semangat yang tidak pernah padam.
untuk melayani Tuhan. Yang terakhir, Kaleb berani tampil beda. Mari sama-sama kita belajar malam hari ini menjadi anak-anak Tuhan yang semakin kuat di dalam Tuhan. Berani tampil beda, menjadi berkat bagi yang lainnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati AOC Generation malam hari ini tetap kuat, semakin kuat dan terus kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati, kita akan bangkit berdiri, angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Saya kembalikan ke Om Angga. Terima kasih Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kami mau cinta Engkau, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Mau cinta Yesus selamanya. Ini setiap kami generasi muda-Mu ya Tuhan. Bukan hanya sekedar kami bisa nyanyi pujian ini, tapi benar-benar kami mau terus belajar mempraktekkannya dalam hidup ini ya Bapa. Oh, haleluya, ya Aba, Bapa, ini kami anak-Mu, layakkan ya Tuhan. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakai setiap kami, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih.
kita akan masuk dalam doa. Saudara Ivan angkat dalam doa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan berikan korban persembahan. Kita angkat satu pujian. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat. Ku telah dibentuk serupa dengan Dia. Dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, memberitakan kebesaran nama-Nya, menceritakan kebesaran kuasa-Nya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia. Tuhan memberkati kita semua yang telah hadir dan yang sudah melayani Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Oni yang sudah berbagi berkat firman Tuhan. Pengumuman gereja besok pagi sekolah minggu jam 6.45 dan ibadah raya umum setengah 9 pagi. Selasa doa pemuda remaja. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita bersama-sama. Kita angkat pujian, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Haleluya. Terima kasih. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerjang, ku tetap setia karena kami percaya bahwa terlalu banyak apa yang Tuhan telah kerjakan. Banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Bersembahkan, oh haleluya, seluruh
kasih sebuah contoh dan teladan yang indah melalui hidup Kaleb. Supaya kami generasi muda selalu kuat di dalam Tuhan, selalu memiliki visi dan misi ke depan, memiliki pengharapan yang tetap kokoh di dalam Tuhan, berani tampil beda, dan tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap semangat, tetap kuat, tetap kokoh mengiring dan melayani akan Tuhan. Dan kami percaya janji-janji Tuhan tergenapi dalam setiap hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, Engkau meteraikan dalam setiap kami. Pemuda remaja di tempat ini diberkati Tuhan, semakin bertumbuh, berbuah di dalam pengenalan akan Engkau. Semakin setia mempergunakan masa-masa muda untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh cinta, mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan dan anugerahkan bagi kami. Segala pergumulan kerinduan kami, masa depan cita-cita harapan kami, di marketplace kami masing-masing, Tuhan memberkati, Tuhan menjadikan segalanya berhasil, dan Kau menempatkan kami untuk menjadi berkat, menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang belum percaya kepadamu. Teman-teman kami yang tidak hadir, Tuhan tahu, Tuhan kenal. Kami berdoa terus supaya di waktu mendatang mereka boleh datang bersama-sama beribadah, memuji, meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Berkati dalam perjalanan kami pulang, tibakan di rumah dengan segala selamat. Sepanjang malam ketika beristirahat pun Tuhan beserta, menjaga, melindungi kami. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih, rahmat, anugerah, penunjukan belas kasihan serta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, damai sejahtera, kekuatan, pertolongan, sukacita oleh Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Demikian pula berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian setiap kita. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.